Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Masih sehat? Masih. Nah, kita bersyukur karena kita masih bisa berkumpul, masih dalam keadaan sehat, dan sehingga kita masih bisa akan belajar sebentar. Dan sebelum kita belajar, dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami dari anak-anak-Mu mau belajar untuk itu Tuhan, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, agar materi yang Bapak kami berikan bisa kami mengerti. Inilah doa kami Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Sofi yang sudah membawa kita dalam doa. Ibu mau absen dulu. Semua sudah hadir? Sudah. Ya, tidak ada yang absen kan? Tidak. Semua hadir? Ya, bagus. Masih semangat belajar? Masih semangat belajar. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Tentang apa? Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan Abiotik. itu komponen hidup dan komponen tak hidup. Ya anak-anak, minggu lalu Ibu sudah sampaikan bahwa materi hari ini tentang pencemaran Air. Tentu kalian sudah belajar di rumah kan tentang pencemaran air? Sudah. Pasti sudah ada bayangan sedikit-sedikit. Karena itu Ibu akan memberikan tes awal kepada kalian. Soalnya sudah ada di kertas di sini. Nanti Ibu bagikan, kemudian dijawab. Jangan lupa tulis nama ya. Yang sudah dapat soalnya langsung dijawab saja. Anak-anak sekalian, coba perhatikan di layar di depan sana. Ada kegiatan apa di sana? Mandi. Mereka mandi di mana? Sungai. Anak-anak sedang mandi di sungai. Coba perhatikan sungainya, bersih atau kotor? Sudah pernah? Sudah. Nah, ada yang belum, ada yang sudah. Kita lihat di sana airnya sangat kotor. Kenapa? Kenapa airnya kotor? Buang sampah sembarangan. Tercemar, buang sampah sembarangan. Apa yang tadi? Banjir. Biasa kalau banjir itu karena apa? Hujan. Hujan menyebabkan Banjir. Sekarang biasanya di sungai itu air awalnya jernih. Kemudian karena banjir airnya menjadi kotor. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu? Faktor apa yang menyebabkan air itu menjadi kotor? Ya anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama apa? Dengan mengamati video dan gambar presentatif dapat memahami konsep pencemaran air. Dengan mengamati video dan gambar presentatif dapat menjelaskan sifat-sifat pencemaran air. Dengan mengamati video dan gambar presentatif dapat menyebutkan dampak Pencemaran air. Yang terakhir Pak, dengan mengamati video dan gambar presentatif dapat menganalisis upaya-upaya pencemaran air secara sederhana. Jadi tujuan belajar kita di hari ini ada 4. Pertama, mengetahui dulu pengertian pencemaran air. Yang kedua, mengetahui apa? Sifat-sifat pencemaran air. 3,
dampak penyerapan air apa? Kemudian yang keempat, upaya sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran air. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam kegiatan inti, Ibu akan menyampaikan kegiatan kita di hari ini. Yang pertama, yaitu kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sebentar nanti Ibu bagikan. Setelah Ibu bagikan, silakan dibaca LKPD-nya, kemudian dipelajari, dipahami. Ada alat dan bahan sudah tersedia di depan, nanti masing-masing ketua kelompok mengambilnya di depan. Itu kegiatan kita sebentar. Terus setelah melakukan penyelidikan, kalian akan mendiskusikan dulu di dalam kelompok, kemudian nanti mempresentasikan di depan kelas. Kemudian sampai pada kesimpulan. Dan selama kegiatan itu, Ibu akan melakukan penilaian. Penilaiannya yaitu penilaian sikap. Sikap itu penilaiannya ada 2, yaitu karena ini kerja kelompok, jadi penilaiannya ada 2. Yang pertama, gotong royong. Dalam kelompok harus gotong royong atau tolong menolong. Kemudian yang kedua, harus berpikir kritis. Ketika melakukan praktik sebentar, apa-apa yang ditemukan, ada masalah yang ditemukan, pikirkan masalahnya, bisa dipecahkan atau tidak. Sudah dipahami? Sudah. Kemudian nanti penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Nanti Ibu melihat kerja praktik kalian. Ibu akan menilai ketika kalian sedang mengamati atau melakukan praktik di LKPD itu. Kemudian yang ketiga terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir ada penilaian pengetahuan yang Ibu siapkan soal itu 2 nomor. Nanti dikerjakan secara pribadi. Sudah dipahami? Sudah. Ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kita lanjut pembelajaran kita. Ya, anak-anak, kembali perhatikan di depan sana. Ada gambar air yang tercemar dan air yang tidak tercemar. Yang sebelah kiri, airnya tercemar atau tidak? Tidak. Yang sebelah kanan? Tercemar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau air yang tercemar lalu kita konsumsi, apakah bisa atau tidak? Tidak. Siapa yang berani minum air yang tercemar, yang kotor? Tidak ada? Tidak. Semua kita tidak mau minum air yang kotor. Semua mau yang bersih. Ada perbedaan antara air yang kotor dan air yang bersih. Kalau kita mengkonsumsi air yang tercemar, akan menyebabkan apa? Penyakit. Misalnya penyakit apa? Sakit perut, gatal-gatal, kalau dipakai mandi toh? Ya, ketika kita pakai mandi, pasti kita akan gatal-gatal atau disebut alergi. Nah, sekarang untuk mengerjakan kegiatan lebih lanjut, kita akan membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan dibagi kelompoknya menjadi 3. Menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Kasih lecet. Nah, anak-anak, kelompoknya sudah selesai? Sudah. Ya, sudah duduk berkelompok kan? Ya.
KPD-nya untuk menjadi panduan praktik. Ibu juga akan membagikan handout kepada kalian untuk dijadikan bahan referensi dalam praktik. Jadi silakan dibaca handoutnya supaya bisa dipahami lebih dalam lagi. Ya, dibaca dulu LKPD-nya. Dibaca mulai dari nama kelompok sampai dengan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian langkah-langkah kegiatannya seperti apa harus dipahami dulu. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Usahakan ada ketua kelompoknya, jadi sekarang bisa ditunjuk ketua kelompoknya siapa. Dan nanti sebentar harus ada yang membaca untuk presentasinya. Bisa kan? Bisa. Ya. Kalau sebentar jalan, kalau masih bingung silakan ditanyakan. Ya, jadi di masing-masing kelompok itu sudah Ibu bagikan videonya, langsung ditonton untuk menjadi bahan referensi juga. Ada gambar juga yang sudah tersedia, silakan diamati supaya pada saat melakukan kegiatan tidak terlalu bingung. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Anak-anak sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Bahan-bahan yang diperlukan di LKPD silakan masing-masing di kelompok maju ke depan dan mengambil bahan di depan. Harus serius ya. Bahan-bahan yang diperlukan di situ adalah 4 jenis air, yaitu air selokan, air sungai, air minum, dan air bekas cucian. Terus langkah-langkahnya dibaca, kemudian silakan melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD-nya. Silakan. Harus kerjasama ya. Iya. Bergotong royong melakukan kegiatan langkah-langkah pembangunan. Saling memberikan masukan, kemudian berdiri dengan baik setiap kali kegiatan. Ya. Satu. Ya, semua sudah selesai praktiknya? Sudah. 1, 2, dan 3 sudah selesai? Sudah. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikannya di depan kelas. Jadi setiap kelompok harus maju di depan. Mulai dari kelompok 1 ya. Semua anggota kelompoknya harus maju di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Saya
3, silakan untuk memperhatikan presentasi hasil dari kelompok 1. Jika ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan langsung ke kelompok 1. Boleh? Boleh. Ya, silakan kelompok 1 dibaca. Baik, setelah kami dari kelompok 1 akan presentasikan simpelan air mineral, air selokan, air sungai, air bekas cucian. Warna air mineral bening, bau tidak ada, endapan tidak ada, pH 7, suhu 10 Celcius, air selokan 10 derajat Celcius. Air selokan warna agak kecoklatan, bau ada, endapan ada, pH 5, suhu 27 derajat Celcius. Air sungai warna agak kabur, bau ada, endapan ada, pH 7, suhu 20 derajat Celcius. Air bekas cucian warna abu-abu, bau ada, endapan ada, pH 9, suhu 38 derajat Celcius. Sekian dan terima kasih. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Ya, kita berikan kelompok 2. Semua kelompok sudah selesai mempresentasikan, dan sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian selama pembelajaran tadi, kegiatan yang mana yang kalian sukai? Semua. Yang kalian sukai. Pencemaran air adalah Masuknya atau dimasukkan aktivitas energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai kegiatan tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. pencemaran air dapat terjadi pada Sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, dan laut. sudah di depan. Bahan pencemaran air berasal dari Kegiatan industri, rumah tangga, pertanian. Kemudian sifat-sifat pencemaran air itu ada 3. Yang pertama sifat Fisika. kimia, biologi. Sudah paham? Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ikut dampak pencemaran air. Dampaknya itu ada 3, yaitu dari limbah industri, kemudian limbah rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian. Kemudian upaya mengatasi pencemaran air secara sederhana sesuai dengan tujuan kita tadi belajar. Upaya yang pertama apa? Menggunakan deterjen atau sabun dan sampo yang kandungan bahan aktifnya mudah diraikan. Kemudian yang kedua, jangan membuang sampah Sungai, parit atau bor. sungai, parit atau bor. Tidak boleh buang sampah sembarangan, harus pada tempatnya. Terus yang ketiga, Membuat saluran air tidak tersumbat. Tersumbat. Yang keempat, menutup tempat air minum Dan dan bahkan di rumah. jangan biarkan terbuka. Nanti akan dicemari oleh hewan-hewan seperti lalat, Nyamuk, cicak. Nah, bisa saja cicak jatuh di dalam air, bisa saja. Jadi harus ditutup ya, jangan lupa. Iya. Pulang di rumah bisa ditelapkan di rumah
bilang kepada mama, papa, adik, kakak supaya air itu harus ditutup supaya tidak tercemar. Ya, sekarang ibu akan melakukan tes tertulis atau evaluasi yang harus dijawab sendiri-sendiri. Kalau tadi dari kelompok, sekarang sendiri, mandiri. Jawab sendiri, jangan lupa tulis nama. Sebentar ibu bagikan soalnya, kalian menjawab. Jadi ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi ini. Jadi dibaca soal yang baik-baik, lalu dijawab. Jangan lupa tulis nama ya. Ya. Ya cukup, sudah selesai. Silakan ketua kelas, mari kumpulkan tugas pekerjaan. Jangan lupa ditulis namanya ya. Mari kumpul. Ketua kelas dikumpul kerjaannya. Setelah soal evaluasinya sudah dijawab dan dikumpulkan, sekarang ibu mau menginformasikan kepada kalian bahwa kelompok yang paling baik tadi, mulai dari awal sampai dengan presentasi sampai dengan kesimpulannya, yang paling baik adalah kelompok 2. Kita tepuk minggu depan materi kita yaitu tentang pencemaran tanah. Karena itu ibu harapkan setelah pulang dari sini anak-anak semua bisa cari referensi untuk dijadikan bahan pelajaran tentang pencemaran tanah, supaya minggu depan kita pertemuan sudah ada bayangan untuk belajar selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di pagi ini, kepada ketua kelas diminta sekali lagi untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas silakan maju di depan untuk memimpin doa. Oke. Dei sudah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kabar baik atas pertolongan-Mu hingga proses mengajar kami mulai dari awal dengan bisa-bisa dengan baik. Dalam kami Tuhan, tentunya. Amin. Amin. Ya demikian pembelajaran kita di pagi hari ini. Diucapkan terima kasih dan selamat pagi semua. Pagi.